Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama ibadah kita di Glow FC Depok. Hari ini hari Minggu yang Tuhan berkati buat kita semua. Mari sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap anugerah-Mu dalam kehidupan setiap pribadi kami masing-masing Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama Tuhan kembali beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kiranya biar kasih karunia-Mu selalu melingkupi kami Tuhan, anugerah kebaikan-Mu selalu melingkupi keluarga kami ya Bapa. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, setiap kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Dan sementara hari ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami Tuhan, walaupun melalui online Tuhan, tapi kami percaya berkat-Mu, anugerah-Mu selalu turun dalam kehidupan kami ya Bapa. Selalu memberkati kami Tuhan, selalu melingkupi kami. Hadirat-Mu boleh mengalir Tuhan dalam ibadah kami hari ini ya Bapa. Biarlah kami serahkan Tuhan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengangkat pujian. Kami selalu memuji-Mu Tuhan, menyanyi haleluya. Haleluya Yesus.
kuasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita mau sama-sama mungkin di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian kita, haleluya. Masing-masing kita saatnya mau menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari kita mengangkat satu pujian untuk mengantar untuk ke firman Tuhan, biar firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita semua. Haleluya Yesus.
Puji nama Tuhan, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya yakin dan percaya kita dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saatnya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga hidup kami terpelihara, hidup kami penuh dengan sukacita, hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Itu semua karena kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, hari ini, pagi hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman itu Tuhan yang menuntun kami. Kebenaran firman Tuhan itulah yang menguatkan hati kami, menguatkan kehidupan kami, untuk kami mampu berjalan bersama dengan Tuhan, mampu berjalan melalui hal-hal yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami. Engkau berkati ya Bapa hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Engkau pakai ya Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap kami diberkati firman Tuhan, setiap kami ya Tuhan memperoleh pewahyuan yang baru. Dan kehidupan kami ya Tuhan semakin mau hidup dekat dengan Tuhan. Engkau berkati juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah kasih karunia Tuhan meliputi setiap kami, mengarungi kehidupan kami, dan hidup kami ya Tuhan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara kita mengangkat Alkitab kita di tangan kanan kita, dan sama-sama kita mengucapkan pengakuan iman ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus ada Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah ibadah raya minggu dari GBI Glow Fellowship Center Depok yang digembalakan oleh Bapak Pendeta David Julian Carter bersama dengan saya Ibu Sylvia Mutiara Carter. Kita sangat bersuka cita dapat berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita masih ibadah online, tetapi kita yakin dan percaya kasih setia Tuhan, berkat dan anugerah Tuhan itu selalu ada dimanapun dan kapanpun kita berada. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya undang kita semua untuk kita membuka Alkitab kita di Yosua 1 ayat 8. Sekali lagi Yosua 1 ayat 8. Kita baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sekali lagi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Ya, firman Tuhan hari ini masih dalam tema kita pada bulan ini. Kita bicara tentang keberuntungan ya. Semua manusia ingin beruntung ya kan Bapak Ibu Saudara. Saya ingin beruntung. Bapak Ibu Saudara tentu juga ingin beruntung. Tidak ada di antara kita yang mau buntung. Artinya nggak ada di antara kita yang kepengen apapun yang kita lakukan itu tidak berhasil ya kan. Hanya kita harus tahu sebenarnya perbedaan keberuntungan dan keberhasilan itu apa sih. Kalau keberhasilan, oke, kita mulai dari keberhasilan ya. Keberhasilan adalah sesuatu yang ingin kita capai ya, kemudian kita berusaha melakukannya dan kita mendapatkannya ya kan. Nah itu namanya keberhasilan. Kita kalau anak sekolah kepengen dia berhasil meraih nilai yang terbaik, meraih nilai yang
diinginkannya, dia berusaha belajar dan kemudian dia memperoleh seperti apa yang dia mimpikannya, itu yang kita sebut keberhasilan. Tetapi apakah setiap orang bisa berhasil hanya dengan berusaha? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kita manusia penuh dengan keterbatasan, ya kan? Situasi dunia sekarang ini itu menggambarkan sekali bahwa manusia ini sangat terbatas. Kita tidak pernah mengira. Bahkan saya sendiri beberapa hari lalu saya ngobrol dengan Pak Gembala ketika kami sedang melakukan perjalanan dari rumah sakit, ya kan? Ada sesuatu yang harus kami lakukan. Nah, kami melihat ada bed itu rumah sakit baru dikirim, baru datang, mungkin untuk menambah kapasitas rumah sakit, ya kan, menambah tempat-tempat tidur yang konon katanya sekarang sedang semakin berkurang karena banyak penderita COVID. Kami bicara seperti ini, saya bicara begini, kita nggak pernah mengira ya kalau ini terjadi di dunia ini, gitu kan, terjadi di bangsa ini, terjadi di situasi sekitar kita, bahwa hari-hari kemarin, mungkin tahun lalu sebelum COVID ini ada di muka bumi ini, kita tidak pernah mengira bahwa dunia ini akan diterpa oleh pandemi, oleh bencana yang namanya COVID, ya kan? Kalau kita mungkin sehari-hari kita sudah lihat bencana tsunami, mungkin ada yang namanya gempa bumi, gitu kan, ada yang namanya longsor, gitu kan. Tetapi sebagian dari beberapa bencana ini pada gunung meletus itu mungkin hari ini masih bisa diprediksi oleh manusia, dan itu ada batasnya. Artinya ketika bencana itu sudah berlalu tinggal recovery, ya kan. Tetapi bencana kali ini bukan hanya sekedar bencana, gitu kan, tetapi Tuhan izinkan dunia menghadapi sebuah pandemi yang kita belum tahu sampai hari ini. Manusia belum tahu sampai hari ini, bahkan menerka-nerka pun tidak berani kapan pandemi ini akan berlalu. Ini boleh Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita mengubah pemikiran kita bahwa segala sesuatu itu tergantung dari Tuhan, ya kan? Bukan dari keberhasilan yang bisa kita raih dengan kekuatan kita sendiri, ya. Kalau kita melihat beberapa kali, saya melihat di perjalanan ada beberapa mungkin supermarket yang dibangun ya sebelum COVID, ya kan, yang mungkin sudah diprediksi kapan akan buka, kapan akan selesai. Ternyata karena adanya pandemi ini mungkin proyeknya berhenti, sehingga supermarket ini belum jadi dibuka, belum jadi dibuka sesuai dengan sesuai dengan target awal. Nah, Tuhan izinkan ini. Kenapa? Karena manusia harus kembali belajar bahwa segala sesuatunya itu tidak bisa kita raih. Bukan segala sesuatu itu tidak bisa kita raih dengan kekuatan kita sebagai manusia. Tuhan bekerja di sini, ya kan? Tuhan bekerja di atas segala sesuatunya. Nah, di sini ini yang kita bicara tentang keberuntungan. Keberhasilan dan keberuntungan itu harus berjalan dengan sejalan. Beberapa waktu lalu pernah saya sampaikan juga di dalam firman Tuhan bahwa manusia bukan hanya butuh keberhasilan, tetapi manusia juga butuh keberuntungan. Dan keberuntungan itu apa? Keberuntungan itu dalam firman Tuhan yang saya sampaikan dalam 2 minggu yang lalu, saya jelaskan, saya uraikan bahwa keberuntungan kita ini sebagai anak Tuhan adalah bahwa kita memiliki Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Kita memiliki Tuhan yang menjaga kehidupan kita, yang menopang kehidupan kita, sehingga membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita kepada keberuntungan, membawa kita kepada hal-hal yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, Yosua adalah salah satu tokoh Alkitab yang benar-benar dia mempunyai cerita yang luar biasa, mempunyai sejarah yang luar biasa dalam kehidupannya. Yosua secara manusia yang dimampukan oleh Tuhan, yang dibimbing oleh Tuhan untuk
membuat satu histori, membuat sejarah yang luar biasa dalam peradaban kehidupan bangsa Israel pada masanya. Nah, ini semua karena campur tangan Tuhan, ya kan? Yosua berusaha secara manusia, tetapi Yosua beruntung karena Yosua punya Allah yang menuntun, punya Allah yang membuat dia beruntung, punya Allah yang memampukan dia untuk dia bangkit, untuk dia mampu memimpin bangsa Israel sesuai dengan apa yang Tuhan tentukan dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita tekankan kembali dalam kehidupan kita, ya kan? Keberhasilan itu bergantung oleh campur tangan Tuhan saja. Sebuah pohon untuk dapat tumbuh dari benih, kemudian menjadi pohon, kemudian berbuah dan buahnya masak dan buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang, itu perlu step by step, ya kan? Kehidupan kita juga begitu. Kita dari bayi, kemudian kita belajar berjalan, kemudian kita belajar berlari, kita belajar untuk menghadapi kehidupan. Itu semua ada langkah-langkahnya, ya kan? Dan itu semua punya step-step yang langkah-langkah yang tidak mudah. Langkah-langkah yang harus kita hadapi dengan banyak pergumulan dan situasi yang mungkin berbeda-beda dari setiap kita. Anak kecil saja belajar mulai dari merangkak, kemudian belajar berdiri dan berjalan dan berlari, banyak hambatan, ya kan? Kadang dia berjalan, dia tidak melihat ada sesuatu benda di depannya, kemudian dia terantuk dan kemudian dia jatuh, ya kan? Atau anak kecil sedang belajar mulai berlari, dia tidak sadar ada air mungkin yang menggenang, kemudian dia terpleset. Kehidupan kita juga seperti itu, ya kan? Kita ini belajar bukan hanya untuk mencapai satu keberhasilan, tetapi kita juga belajar untuk kita menjadi lebih baik lagi, untuk kita menjadi lebih bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Keberhasilan bagi orang percaya itu apa sih? Adalah ketika kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, sehingga kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berhasil ketika kita menghadapi persoalan hidup, menghadapi permasalahan hidup, dengan kita berjalan bersama Tuhan, dengan kita mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, kita belajar dari kisah Yosua ini, Yosua 1 ayat 8 ini. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara didengung-dengungkan itu 3M, ya kan? Kemana-mana kita harus mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kalau hari ini saya tidak memakai masker karena di ruangan ini hanya ada saya dengan Pak Gembala, ya kan? Kalau kita sedang bertemu dengan orang, kita harus memakai masker dan menjaga jarak. Nah, kalau boleh saya tekankan dalam firman Tuhan kita pada hari ini, untuk kita menjadi berhasil dan beruntung, itu kita juga harus punya 3M. Melakukan 3M. Nah, yang pertama mencuci tangan. Oh enggak. Ya kan? Yang pertama adalah memperkatakan firman Tuhan, ya kan? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. M yang pertama, memperkatakan firman Tuhan. Kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan? Kalau saya jadi guru, ya kan, saya 1-2 kali mungkin memberikan tugas kepada murid untuk menghafal, ya kan. Kalau kita menghafalkan sesuatu, nah kalau kita menghafalkan sesuatu itu kan kita harus perkatakan terus, perkatakan. Nggak bisa kita hanya baca sesuatu, kemudian kita, ya mungkin ada satu di antara 1000 orang, 1 kali baca dia langsung hafal. Tetapi supaya kita ingat, kita harus perkatakan terus, ya kan? Nah, satu pengalaman hidup saya adalah ada satu yang saya susah hafal dari saya kecil, ya kan? Yaitu saya susah menghafal Undang-Undang Dasar. Nah, tapi kemudian saya mencoba, ya saya perkatakan terus, akhirnya saya hafal. Nah, ketika saya sudah hafal,
saya jadi mengerti konteks dari undang-undang dasar itu. Sama dengan firman Tuhan ini, ya kan? Dengan firman Tuhan ini, ketika kita membaca, kita perkatakan firman Tuhan itu, kita perkatakan firman Tuhan itu. Nah, mungkin bagi sesuatu anak kita, bagi seorang anak yang kecil, mungkin kalau baca satu firman dia nggak ngerti, ya kan? Baca sekali dia nggak ngerti. Kemarin ada beberapa hari yang lalu, ini agak beralih sedikit, saya memberikan instruksi kepada anak-anak untuk membuat laporan membaca Alkitab setiap hari, ya kan? Nah, instruksi saya itu dalam bentuk screenshot. Jadi screenshot itu ada contoh laporannya yang sudah saya bikin contoh dalam bentuk tabel. Kemudian di bawah saya tulis step-stepnya. Jadi apa yang harus mereka lakukan? Jadi yang harus mereka lakukan adalah membaca firman Tuhan. Kemudian setiap hari minimal satu pasal. Kemudian dari satu pasal itu mereka mencari ayat yang bagi mereka itu mengesankan atau penting, ya kan? Penting atau mengesankan bagi mereka. Satu atau dua ayat dari satu pasal yang dia baca. Nah, kemudian dari situ kemudian dia harus tuliskan kenapa ayat itu penting, kenapa ayat itu menjadi satu hal yang penting dari pasal itu. Dia tuliskan, ya kan? Mungkin itu penting bagi saya, itu mengingatkan saya supaya saya lebih menghormati orang tua misalnya, kan? Supaya saya lebih giat lagi. Nah, saya minta itu, saya kasih itu step-stepnya di instruksi saya itu. Kemudian ada satu anak termasuk kapan harus dikumpulkan, ya kan? Nah, ada satu anak dia tanya, jadi ini maksudnya saya menulisnya di mana, Bu? Harus bagaimana? Nah, gitu kan? Saya bilang, baca dulu instruksinya. Oh ya, ya oke, Bu. Dia jawab lagi kan. Kemudian dia tanya lagi. Jadi saya harusnya harus tulisnya harus tulisnya di mana? Kemudian saya harus kirimnya kemana? Saya kirimnya kapan, gitu kan? Saya bilang lagi, saya jawab lagi. Coba dibaca lagi dari atas sampai bawah instruksi ibu. Kemudian kalau kamu tidak mengerti, ulang sekali lagi, baca lagi sampai kamu mengerti. Nah, artinya ini Bapak Ibu Saudara, sama dengan firman Tuhan. Boleh kita membaca, kita tidak mengerti, kita baca lagi. Nah, ketika kita sudah mengerti maksud dari firman Tuhan ini, gitu kan, dengan kita memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari, artinya apa? Kehidupan kita ini akan dibentuk oleh hal itu, ya kan? Nah, ketika murid saya sudah mengerti bahwa setiap hari dia harus baca Alkitab, ya kan? Dan kemudian dia menuliskan ayat yang penting, gitu kan? Nah, saya inginnya jadi setiap hari itu adalah hal yang dia lakukan, gitu kan? Dia tidak akan lupa untuk melakukan itu. Mungkin 1-2 hari atau 1-2 minggu dia melakukan itu sebagai sebagai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari guru agama. Tetapi saya yakin dan percaya ketika firman Tuhan itu dia baca setiap hari dan dia diberkati, dia akan melakukan itu setiap hari, ya kan? Firman Tuhan itu seperti itu. Kalau kita perkatakan firman Tuhan bahwa Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita, ya kan? Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Dan kita perkatakan itu setiap hari, ya kan? Maka kehidupan kita, pola pikir kita gitu akan dibawa bahwa kita yakin dan percaya Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Nah, itu. Yang kedua, memikirkan firman Tuhan. Kalau dalam ayat ini ditulis, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Kalau kita siang dan malam memikirkan masalah kita, memikirkan pergumulan kita, memikirkan penyakit kita, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Pasti kita akan khawatir, pasti kita akan cemas, ya kan? Pasti kita akan semakin sakit, ya kan?
beberapa literatur, beberapa dokter menjelaskan bahwa untuk menangkal dan mengobati dari virus ini adalah kita itu harus berpikiran positif, ya kan? Kita harus berpikir bahwa kita itu sehat, nggak boleh mikirin masalah-masalah. Nah, kalau kita nggak boleh mikirin masalah, apa yang harus kita pikirkan? Kita harus memikirkan firman Tuhan. Kenapa? Dengan memikirkan firman Tuhan itu siang dan malam, maka kekhawatiran kita itu akan sirna, ya kan? Kehidupan kita itu akan tenang, kehidupan kita itu akan semakin kuat, karena yang kita pikirkan adalah firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari pagi, siang, malam kita mau memikirkan firman Tuhan. Kita mau pikirkan bahwa Tuhan itu sanggup. Kita mau tetap pikirkan, oh Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatunya. Kita mau tetap pikirkan, Tuhan itu mampu membentengi kehidupan saya. Kita mau pikirkan bahwa Tuhan sudah berjanji bahwa Dia adalah gembala yang baik. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan Dia menuntun kita untuk kita memperoleh kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Itu yang menjadi tugas kita. Yang pertama, memperkatakan firman Tuhan. Yang kedua, memikirkan firman Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, untuk itu kehidupan kita tidak akan pernah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Yang Tuhan mau dalam kehidupan kita itu cuma apa, Bapak Ibu Saudara? Mata kita, pikiran kita, kehidupan kita tertuju hanya kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hati kita, pikiran kita itu hanya tertuju kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita gak mikirin lagi masalah, gak mikirin lagi sakit penyakit. Beberapa kali saya sudah katakan kan, biar Tuhan saja mikirin itu. Yang kita pikirkan cuma satu, bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bagaimana kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan itu sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Buang rasa kekhawatiran, buang rasa takut. Kalau hari itu Yosua memikirkan pergumulan hidupnya, Yosua tidak akan mampu membawa bangsa Israel berjalan memasuki tanah yang Tuhan sudah janjikan. Kalau hari itu Yosua hanya memikirkan kelemahannya, mengkhawatirkan keadaannya, mungkin bisa jadi walaupun tidak tertulis di Alkitab, bisa jadi mungkin keluarganya menghadapi pergumulan, mungkin keluarganya ada yang sakit. Kalau Yosua hanya memikirkan itu, Yosua tidak akan melangkah seperti Yosua tidak akan meraih keberuntungan itu. Ya. Kalau hari itu Yosua hanya memikirkan kendala-kendala di depan yang mungkin dia hadapi, Yosua tidak akan pernah sampai di tanah yang sudah dijanjikan. Demikian kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita ini orang-orang yang sudah beruntung, ya kan? Tanpa keberhasilan yang mungkin belum kita raih hari ini, kita ini orang yang beruntung. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Untuk itu mari kita menjadi Yosua. Kita mau seperti Yosua, gak memikirkan permasalahan kita, gak memikirkan pergumulan kita, gak memikirkan kalau di depan ini masih ada tantangan. Tetapi kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ada langkah-langkah yang harus kita jalani ini, kita mau melangkah dengan penuh kepastian, ya. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang bekerja, bekerja dengan sekuat tenaga untuk menghidupi, menafkahi keluarga. Mari kita bekerja dengan penuh kepastian. Kita bekerja dengan semangat yang pasti bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Ya. Gak usah mikirin bahwa pekerjaan ini berat. Tuhan yang akan memberikan kemampuan. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini sedang berjuang di rumah sakit, sedang terkapar, ya kan?
dengan dan bergantung kehidupan kita ini dengan obat-obatan yang ada. Mari tetap kuat dan yakin dan percaya bahwa apa yang sedang kita jalani ini, apa yang sedang Bapak Ibu Saudara jalani, itu merupakan jalan dari Tuhan. Untuk Tuhan akan menyembuhkan kehidupan kita. Tuhan akan melalukan kita dari segala sakit penyakit. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kita dengan sangat luar biasa. Percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara. Bahkan Tuhan punya cara di luar cara yang kita pikirkan. Tuhan sedang menyediakan berkat. Tuhan sedang menyediakan mukjizat bagi kehidupan kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kami dan keluarga sedang berkumpul. Gak perlu saya ceritakan toh. Ya kan? Nah, tetapi saya yakin dan percaya dengan firman Tuhan ini, dengan kami berpegang teguh pada firman Tuhan ini, saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatakan anugerahnya dalam kehidupan kami. Demikian juga Tuhan akan menyatakan anugerahnya dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya Tuhan sedang melakukan mukjizat dalam kehidupan kami dan keluarga. Dan saya juga yakin dan percaya Tuhan sedang menyediakan mukjizatnya bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara dan keluarga. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari kita memperkatakan firman Tuhan itu setiap hari. Mari kita memikirkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mari kita melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita bukan hanya berhasil, kehidupan kita bukan hanya sukses, kehidupan kita bukan hanya meraih hal-hal yang mungkin kita impikan, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang berhasil dan beruntung karena kita punya Tuhan. Yosua dan mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya yang sudah menjadi sejarah, yang menciptakan sejarah dalam firman Tuhan, menciptakan sejarah dalam kehidupan manusia, itu adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan saja sudah menyediakan bagi orang-orang yang ada dalam firman Tuhan ini kekuatan, menyediakan keberhasilan, tentu juga Tuhan yang sama akan menyatakan keberhasilannya bagi kita. Tuhan yang sama akan menyatakan berkatnya dalam kehidupan kita. Amin. Untuk itu mari tetap melakukan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kehidupan kita ini berjalan dengan kepastian. Hidup kita ini meraih janji Tuhan, hidup kita ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Dan kalaupun COVID belum berlalu di muka bumi ini, tetapi saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang dimampukan oleh Tuhan untuk melalui ini semua. Baik kita mungkin yang kita sudah terpapar dan sedang berjuang di rumah sakit, saya yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita bukan hanya memperoleh kesembuhan, tetapi tetap kuat di dalam Tuhan apapun yang kita hadapi. Kalau hari ini karena pandemi ini kita jatuh bangun secara perekonomian, tetapi yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan Bapak Ibu Saudara dengan sangat luar biasa. Makanya untuk itu sekali lagi saya mau katakan, mari katakan firman Tuhan, pikirkan dan lakukan firman Tuhan itu siang dan malam, sehingga kehidupan kita berhasil dan beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kalau sampai hari ini ya Tuhan, kami boleh belajar, kami punya kesempatan ya Tuhan, untuk kami mengandalkan Tuhan. Kami punya kesempatan untuk kami ya Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan kehidupan kami dibentuk untuk semakin kuat lagi, semakin mengandalkan Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa dalam surga, berkati hidup kami ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Biarlah kami setia kepada firman-Mu. Kami memperkatakan firman-Mu, melakukan firman-Mu, merenungkan firman-Mu itu dalam kehidupan kami. Untuk kami menjadi orang-orang yang berhasil. Karena kami tahu kami adalah orang-orang yang beruntung.
Kami beruntung memiliki Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah firman Tuhan ini ya Bapa termeterai dalam hati kami. Kalau hamba-Mu sudah selesai berbicara, hamba-Mu yakin Roh Kudus-Mu itu yang akan mengurapi setiap kami ya Bapa. Sehingga firman Tuhan itu ada dalam hati kami. Firman Tuhan itu termeterai dalam kehidupan kami. Dan firman Tuhan itu ya Bapa yang menguatkan kami, memberikan kepada kami sukacita, memberikan kepada kami anugerah yang berlimpah. Dan kehidupan kami ya Tuhan semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini ya Bapa, kembali kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang melawat bangsa kami ini ya Bapa. Virus COVID-19 ini kami yakin dan percaya pada waktu Tuhan akan segera lalu, akan segera sirna dari bangsa ini. Sehingga bangsa ini ya Tuhan kembali bangkit, baik secara perekonomian, politik ya Tuhan. Rakyat-rakyat di bangsa ini segera terbebas dari virus COVID-19. Dan juga dunia ini ya Tuhan akan terbebas dari virus COVID-19 ya Bapa. Sebab kami tahu, kami yakin dan percaya Tuhan, kalau Tuhan boleh mengizinkan ini terjadi di atas bangsa kami dan dunia ini, kami yakin dan percaya ada maksud Tuhan di atas semua ini, supaya setiap kami ya Bapa semakin setia dan berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah kehidupan kami ya Bapa selalu ada bersama dengan Tuhan. Kehidupan kami berserta dengan Tuhan. Dan kehidupan kami ya Tuhan mengandalkan Bapa, mengandalkan Engkau saja. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biar setiap kami Tuhan sertai, keluarga-keluarga Tuhan berkati dengan anugerah yang berlimpah. Sehingga kehidupan kami ya Tuhan penuh dengan kasih karunia Tuhan yang berlimpah ya Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, hanya Tuhan saja, hanya Engkau saja Yesus yang mampu melakukan perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Hanya Engkau saja yang mampu memampukan kami ya Tuhan untuk melalui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami. Setiap kami yang sakit ya Tuhan, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami ya Tuhan dalam keadaan beban berat, Tuhan angkat beban kami. Kami yang dalam pergumulan ya Bapa, biarlah kehidupan kami ya Tuhan Engkau tuntun ya Bapa, sehingga Engkau memberikan jawaban atas setiap pergumulan kami. Dan kasih setia Tuhan itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan berkati. Kalau ada yang di antara kami yang sudah ibadah onsite, Tuhan berkati. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga terhindar ya Tuhan dari virus-virus COVID-19. Kalau kami yang ibadah online, Tuhan berkati. Jemaat-jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan berkati. Biar setiap kami ya Tuhan memperoleh urapan Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa dalam surga. Hari ini kami juga mau menyerahkan persembahan syukur kami. Engkau berkati ya Tuhan setiap kami ya Tuhan dengan persembahan yang kami bawa. Perpuluhan, ucapan syukur, persembahan pengadaan gedung gereja. Apapun yang kami berikan, Tuhan yang memberkati. Dan jadikan berlipat ganda ya Bapa. Untuk menjadi alat-Mu Tuhan, memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Gereja-Mu ya Tuhan, GBI Global Fellowship Center Tuhan berkati. Jemaat-jemaat Tuhan berkati. Dan apapun yang kami lakukan, biarlah itu semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu, sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara.
Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah kami lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan Yesus. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling hakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati dan mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirinya. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika saudara siap, katakan amin. Haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Syukur bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Urapi dan pakai terus hamba-hambamu yang sudah melayani dengan urapanmu yang baru ya Roh Kudus. Perlengkapi terus dengan kuasa-Mu, sehingga apapun yang Tuhan Yesus percayakan, hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang semakin dimuliakan, yang semakin ditinggikan, yang semakin diagungkan. Haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak yang sempurna. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat, anugerah, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan, bimbingan, tuntunan, hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita, kita bangga hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersukacita. Haleluya, haleluya. Kita menerima berkat Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Tahun ini tahun keberuntungan. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai. Tuhan Yesuslah yang senantiasa memberkati Bapak, Ibu, Saudara beserta seluruh keluarga. Diberkati Tuhan Yesus dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya.